bertanya bagaimana menemukan pasangan yang baik, tapi teruslah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masih bersama saya Mary Riana, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I'm possible. Oke, langsung aja nih Tian, tadi ada banyak pertanyaan. Pertama, ternyata waktu itu membina hubungan sama Titi sempat putus nyambung. Ya. Nah sekarang bagaimana prosesnya sampai Tian bisa tahu she's the one, bahwa dia adalah soulmate? Aku bukan biasanya emang waktu itu baru tahu setelah kurang lebih setahun setengah kita kenal, dimana kita udah bersama-sama, dalam artian bukan senang-senang aja, tapi kita udah sering berantem, kita udah sering baikan lagi, kita udah tahu selisih paham di segala macam hal, dan akhirnya dari situ putus gitu ya, putus. Terus kita mencoba membuka untuk orang lain, istilahnya. Membuka untuk orang lain ternyata rasanya tuh beda. Kayak kita nggak bisa sama yang lalu gitu, sama seperti yang lalu. Nah itu saya langsung mikir bahwa, oh yaudah berarti yang lalu lebih baik daripada yang sekarang. Sehingga saya mikir bahwa belum tentu ketika kita putus, kita di masa mendatang dapat orang yang lebih baik. Jangan-jangan yang lalu itu yang udah kita pernah putusin berapa lama, itu yang Yang lebih baik, betul. terdebes yang pernah kita punya lah gitu. Jadi ya membantu kita. Jadi ujian-ujian relationship itu ya. Jadi jangan dibanyak-banyakin senang-senangnya. Betul. Karena setiap orang kalau lagi senang-senang pasti happy-happy aja. Benar. Justru kita ketahuan bahwa she's the one atau enggaknya itu ketika lagi susah-susahnya. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang nggak mudah ya. Dan butuh waktu, bukan hanya pacaran sesaat. Dan butuh berdarah-darah dalam artian kita melewati masa-masa yang susah itu kan nggak gampang. Gitu. Iya. Tapi kalau kita emang mau berjuang, terutama apalagi kalau kita udah cinta sama orang ya, kita udah sayang, kita harus terus berjuang ya, kita jalanin aja terus. Pasti ada ujung yang baik lah, seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi seneng banget Tian juga berhasil menemukan jodohnya. Dan sekarang justru membantu orang lain juga menemukan jodohnya ya. Tadi saya bilang ternyata jomblo juga dibisniskan. Maksudnya apa? Sebenarnya sih kita tidak membisniskan jomblonya, tapi kita membisniskan situasi di mana para jomblo atau para single ini terlalu susah atau tidak mempunyai pilihan lain untuk menghilangkan status jomblonya. Kita ada sebuah service namanya stipe.com. Jadi ini adalah sebagai salah satu alternatif di mana para kaum single mungkin mereka terlalu sibuk, mereka nggak punya waktu, atau mereka mungkin circle of friends-nya hanya itu-itu aja. Mereka butuh keluar dari lingkaran pertemanannya itu. Tapi tidak ada akses, nggak kenal siapa-siapa, kita bisa menggunakan sistem online. Dan so far sih sangat bagus, responnya sangat bagus, dan juga sangat berjalan terus. Gitu. Jadi ya sudah banyak juga success story-nya. Kan ada banyak nih yang register, dengar-dengar udah 500.000 lebih. Sampai kemarin tercatat sudah ada 570.000 user di stipe.com. Berarti ada 570.000 jomblo. Saat ini 570.000 jomblo yang tersebar di seluruh Indonesia sedang mengumpul di stipe.com mencari calon pasangan. Nah, sekarang saya mau tanya, dari 570.000 jomblo yang terregister, itu banyakkan cowok atau cewek biasanya? Saat ini sih sudah hampir 50-50, jadi bisa kita bilang seimbang. Seimbang ya? Cuman mungkin cerita lucu adalah ketika kita pertama kali launch, itu sekitar akhir tahun 2013, habis itu setelah sebulan kita lihat statistik kita, ternyata 70% yang mendaftar untuk pertama kali adalah para wanita. Kita pertama mikir, di Indonesia akan takut susah gitu ya, membuat sebuah sistem online matchmaking atau online dating. Saya takut kekurangan ceweknya. Takutnya kebanyakan cowok ini yang daftar. Tapi pada kenyataannya enggak, lebih banyak wanita yang daftar. Tapi sekarang sudah 50-50. 50-50 gitu. Ya. Kebaca nggak kira-kira usianya, mayoritas itu umur berapa? Kalau dari total 570.000 user yang register, itu majority-nya itu yang paling besar adalah umur-umur 20 sampai 24, 26. Itu yang total mendaftar. Tapi success story-nya yang dapat match, yang akhirnya mereka lanjut bertemu, mereka lanjut menikah, itu adalah umur-umur di atas 28 tahun. Yang udah benar-benar serius sudah ya. Serius, mereka sudah siap dan mereka sudah niatnya masuk ke stipe.com ini emang untuk menikah, untuk mendapatkan pasangan hidup seperti itu. Ya, jadi memang usia-usia matang ya. Usia-usia matang, ibaratnya kalau lampu tuh udah mulai lampu kuning gitu ya. Mulai ayo kapan nih mulai gitu. Iya betul, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Christian.
Pak Dedi, Ya. Pak Dedi ini ahlinya kejiwaan ya. Nah, jadi kalau tadi kita ngomong bagusan tuh pasangan setipe atau justru harus beda tipe? Nah, bisa setipe, bisa beda tipe. Ah. Contoh, setipe nggak selalu juga bagus ya. Misalkan sama-sama melankolis. Ya. Nanti tetangga bingung, lapor ke Pak RT, ada orang nggak sih sebelah gitu. Kalau koleris sama koleris, dia juga lapor ke Pak RT, Pak terlalu berisik Pak, pindahkan saya Pak, gitu loh. Ya. Nah, jadi bisa setipe, bisa beda tipe, cuman nanti emang koneksinya ke value. Saya setuju banget soal setipe ini, setipe.com, karena ini merujuk kepada kepribadian. Ya. Karena setahu saya ada cinta, ada kepribadian, ada komitmen. Ya. Ketika cinta pudar, kalau kepribadian bisa matching, masih bisa bertahan. Oke. Kalau kepribadian ternyata nggak cocok setelah cinta itu pudar, semoga ada komitmen. Ya, jangan sampai Anda menikah main nekat aja, modal cinta, kepribadian nggak cocok, komitmen nggak ada, gawat nih gitu loh. Tapi cinta itu pasti pudar ya Pak Dedi? Nggak pasti pudar. Nggak pasti pudar. Ada beberapa kasus pertama adalah sudah kakek nenek masih bersama, cuman ada perasaan kayak kakak adik. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua, tetap bersama karena pegang komitmen. Anak-anak udah besar, bahkan sudah punya cucu misalkan, ya. Jadi komitmen gitu loh. Dia sudah mendampingi aku, melayani aku selama ini, aku juga melayani dia. Itu lebih kasihnya bukan kasih eros lagi. Eros kan erotika kan ya. Lebih kepada yang memang kasih yang sejati karena mendampingi dan melayani. Ya. Kalau bahas kita ingin melayani, mengasihi, itu akan lebih long term. Nah, ada juga masih bertahan karena memang masih cinta, karena dia memperbarui cintanya setiap hari. Ya, kalau dulu pasangan Anda tertarik pada Anda karena sesuatu, tolong lakukanlah itu lagi gitu loh. Jangan teman-teman sudah menikah, ya masa itu sudah berlalu, lalu mulai nggak perawatan dan lain sebagainya. Saya lebih setuju cinta itu dipertahankan. Jangan ngarep cinta itu akan terus ada menyokong kita. Kitalah yang menyokong cinta agar cinta akhirnya menyokong kita biar awet gitu loh ya. Iya betul, luar biasa Pak Dedi ya. Karena udah susah-susah diperjuangkan ya, masa nggak dipertahankan kan sayang ya. Kan it's not about how you start, it's about how you end. Bukan bagaimana kita memulai pernikahan, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikannya sampai akhir ya, setia seumur hidup. Waduh. Nah, mungkin balik lagi ke jomblo ya, kita lagi ngomongin jomblo. Kira-kira kalau menurut Tian sendiri, kenapa sih jomblo itu begitu ditakutkan? Kayak kalau jomblo itu banyak aja orang takut jomblo katanya. Kenapa? Saya 7 tahun tinggal di Jerman. Kebetulan ibu saya orang Jerman. Jadi saya dibesarkan di dua sisi culture gitu ya. Saya melihat emang kok di Indonesia aja yang jadi big deal. Kalau teman-teman saya, mungkin ini beda culture. Saya bisa cerita di Eropa, mereka lebih individual, keluarga lebih keluarga kecil, teman juga tidak terlalu banyak. Tapi mereka happy-happy aja dengan hidup mereka. Karena mereka tahu the purpose of life adalah apa. Masing-masing punya. Di Indonesia situasinya beda. Kita di sini lebih keluarga besar. Arisan, ngumpul-ngumpul teman, segala macam lebih bersama-sama. Jadi ketika jomblo itu lebih ke masalah lonely gitu ya, sendiri. Jadi tidak biasa menghabiskan sendiri. Makan sendiri dilihatnya aneh. Pergi nonton bioskop sendiri dilihatnya hal yang aneh gitu. Jadi saya melihat sebenarnya sih nggak menakutkan, tapi kebetulan culture-nya seperti itu. Jadi saya pernah ada cerita juga, teman seperti itu, dia di lingkungannya selalu yang lingkungan yang kamu jomblo kurang, negatif, apa di bawah segala macam. Ketika dia pindah ke lingkungan yang lain, dia jadi oke-oke aja, dia akan jadi take it easy, dia malah lebih bisa mendapatkan calon pasangannya dengan lebih luas. Tidak ada tekanan-tekanan harus cepat, apa adanya langsung diambil. Tapi dia jadi lebih luas. Jadi menurut saya tidak menakutkan itu kalau di lingkungan yang benar. Iya, betul ya. Tepuk tangan dulu dong buat dia. Oke. Ya, jadi kalau ada mitos-mitos yang bilang jomblo itu kesepian, ya kan? Jomblo itu menyedihkan, ya. Jomblo itu tidak punya harapan. Ya mungkin hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat, aduh kayaknya kok menakutkan sekali. Padahal ya nggak seperti itu ya. Tergantung bagaimana sikap kita menanggapinya, ya. Gimana Pak James? Saya lihat dari orang yang registrasi ya, setipe ya. Itu dari usia 18 tahun sudah mengaku diri sendiri jomblo ya. Itu yang buat saya surprise ya. Kalau di usia 28 tahun, 35 tahun bilang jomblo is normal ya Bala ya. Usia 18 tahun sudah melabel diri sendiri jomblo, itu sudah quite depressing loh. Padahal usia 18 sampai 23 tahun
jomblo seharusnya fine-fine aja ya. Harusnya fine-fine Justru aja. kalau usia 18 sampai 23 tahun sudah terikat itu yang something not quite right ya. Setuju, You losing saya juga fun setuju. in having fun ya. Mungkin itu tadi peer pressure di sekolahnya. Iya. Mereka masalah entertainment, mereka masalah nonton TV seperti apa, mengglorifikasi couple atau bahwa kalau jomblo itu tidak bagus segala macam dan dia kebawa. Tapi menurut saya adalah lebih ini lagi bahwa 18 tahun dia melabeli dirinya jomblo dan dia ikut online dating. Apakah dia tidak punya teman-teman yang lain gitu ya? Kalau saya bilang bahwa online dating itu bagus untuk orang yang tidak punya waktu untuk mendapatkan calon manusia-manusia di luar circle of friends-nya. Tapi umur 18 tahun kan seharusnya dia lagi masa-masanya keluar, lagi masa-masanya membuka dunia lah, melihat dunia seperti itu. Iya, dan jodoh pun untuk pernikahan di usia 18 tahun zaman sekarang pun juga masih jauh perjalanannya masih sebenarnya jauh sekali. Iya. Dan menariknya juga kalau kita ngomongin jomblo, ternyata ada banyak tipe jomblo. Nah, salah satunya nanti saya akan bahas ada 5 tipe jomblo. Seperti apakah tipe Anda? Nanti juga kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Bersama kita bisa? I'm Possible.